Markus 16 ayat 18 itu. Mereka akan memegang ular dan ular itu tidak akan mencelakakan. Sekalipun minum racun maut pun tidak akan mencelakakan. Tapi bukan berarti cari racun kemudian nguji iman. Ada uji nyali, ini ada uji iman. Nggak ada begitu, saudara. Iman itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Tapi iman itu akan menyertai orang ketika dia melakukan kehendak Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada orang-orang yang percaya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat terkasih. Kembali kita jumpa dalam Suara Gembala. Kali ini saya akan membacakan firman yang terambil dari Injil Markus 16 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berfirman bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, saudaraku, kalau yang ayat 17 mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, itu it's okay, tidak ada masalah. Tapi ketika menginjak ayat 18, dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, seringkali ayat ini dipakai sebagai senjata dari orang-orang yang ingin mengolok-olok iman Kristen, dan mereka berkata, itu ada ayatnya, bahwa orang kalau percaya pada Yesus, memegang ular, nggak apa-apa. Artinya digigit ular pun juga tidak akan kena celaka. Dan minum racun maut, ya racun bukan racun biasa, tapi racun yang mematikan, juga tidak mati. Nah, sekarang ini ada baygon. Ayo, kamu kalau memang kamu orang percaya, minum baygon. Saya mau lihat mati atau enggak. Ini ada ular kobra. Kalau kamu memang orang percaya, biar kamu digigit ular kobra. Aku mau lihat kamu tahan atau enggak. Kalau kamu enggak mati, berarti kamu memang orang percaya. Nah, saudaraku, yang seperti ini, kita tahu ya, kalau kita mau berpikir normal dan waras, tentunya kita anggap itu ya tantangan dari orang-orang yang kurang berpendidikan. Tapi kalau ditanggapi, saudaraku, ya orang-orang seperti ini kita tanggapi, ini kan menjengkelkan sekali. Bahwa memang firman ini kan katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah, bagaimana kita menjelaskan, menjawab kepada orang-orang yang suka mengolok-olok seperti itu? Saudara, kita harus tahu bahwa firman ini merupakan janji Tuhan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang melaksanakan amanat agung di ayat 15 yang berbunyi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kemudian di ayat yang 17 dan 18 itu merupakan janji. Ya kan, dikatakan janji penyertaan Tuhan. Meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu yang sakit itu disembuhkan. Kemudian dikatakan juga ngusir setan demi nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan minum racun? Bagaimana dengan memegang ular itu, saudara? Nah, kita lihat, ini terjadi, tapi bukan berarti mana ada ular. Aku mau buktikan bahwa aku ini orang percaya. Itu mau pamer iman dengan cara model gitu, itu nggak benar, saudara. Nggak ada itu dalam ajaran firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan, saudaraku. Kita lihat bahwa Rasul Paulus pada suatu kali dia pernah memegang ular, saudara. Pernah memegang ular, tapi tanpa sengaja. Jadi pada waktu itu ada api unggun. Nah, itu ada itu ceritanya itu di dalam Kisah Para Rasul. Itu ada, saudara. Coba ya kita lihat ya. Coba saya carikan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul. Sampai pada waktu itu, gara-gara peristiwa itu, karena dia digigit ular yang mematikan, ular beracun yang mematikan, tapi ternyata dikibaskan ular itu masuk ke dalam api, dan Paulus nggak ada masalah. Karena apa? Karena janji ini berlaku atas hambanya yang bernama Paulus. Tapi bukan berarti Paulus cari ular, kemudian cokot gitu. Bukan, saudara ya. Jadi kita harus ngerti. Nah, ini kita lihat ya, dalam Kisah Para Rasul 28, ayat yang ketiga saya bacakan.
Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, jadi sampai gigitnya itu sampai betul-betul lengket di tangan itu ya, tangan Paulus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ini penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 16 ayat 18 itu. Mereka akan memegang ular dan ular itu tidak akan mencelakakan. Sekalipun minum racun maut pun tidak akan mencelakakan. Tapi bukan berarti cari racun kemudian nguji iman. Ada uji nyali, ini ada uji iman. Nggak ada begitu, saudara. Iman itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Tapi iman itu akan menyertai orang ketika dia melakukan kehendak Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada orang-orang yang percaya. Pengertiannya seperti itu. Tadi saya katakan, saudaraku, bahwa saya akan buktikan bahwa pengertian Alkitabiah, pengertian biblical mengenai pandangan bagaimana kita terhadap ayat ini, itu sebetulnya jelas sekali ketika Tuhan Yesus dicobai. Ya, kita lihat ya, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dia doa puasa sampai 40 hari itu. Kemudian ayat yang kelima dikatakan iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, tempat yang tinggi. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi iblis itu kalau mau ngaco, ya ngaco anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus saja mau dicobai, itu dengan memakai ayat juga, saudara. Jadi saudara jangan mudah terkecoh. Orang pakai ayat, ayo buktikan, ini ada racun, ayo kamu minum. Kemudian dengan bodohnya orang tersebut meminum akan racun itu hanya untuk membuktikan bahwa dia percaya. Tidak gitu, saudaraku. Di sini dikatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu memang ada ayatnya di dalam Mazmur 91 bahwa malaikat itu akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Jadi ayat itu dipakai oleh iblis untuk menyuruh Tuhan mendemonstrasikan akan perlindungan Tuhan itu nyata apa enggak. Firman itu kamu percaya apa enggak? Kalau percaya, ayo kamu lompat, begitu. Emangnya mau dengar kata-kata setan? Kalau ada orang ngomong, ini ada baygon, kamu minum, kalau memang betul kamu orang percaya, kamu pasti tidak akan mati. Ya saudara bilang, kamu minum sendiri aja. Emangnya aku nurut sama kamu? Kamu tuh sama seperti iblis yang mencobai Tuhan Yesus suruh terjun itu. Iya kan? Itu orang itu iblis, saudara. Jadi saudara nggak perlu dengar akan omongan-omongan seperti itu. Dan nggak perlu jengkel, saudaraku. Nah, kemudian Yesus berkata kepadanya, kepada setan, pada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau sampai ditantang, ini baygon, ayo minum, itu ada ayatnya. Kamu orang percaya kan, itu ada ayatnya. Kamu minum ini, kamu pasti nggak mati. Buktikan. Saudara, jawab aja, jangan mencobai Allah Tuhanmu. Itu ada tertulis. Dan itu yang berkata Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi orang yang nantang-nantang itu, orang yang nyoba yang manas-manasi Anda itu adalah iblis. Gampang kan? Sederhana kan, saudara? Nah, demikian ular. Nah, bodohnya, saudara, saya membaca, kok ya ada ya orang-orang yang ngaku Kristen, ngaku percaya Yesus, tapi bodoh. Stupid, saudaraku. Tahun 2018, ada seorang pendeta muda, masih muda, usia baru 23 tahun, namanya Cody Coates. Ya, dia adalah pendeta dari Tabernacle Injil di Middlesboro, Kentucky, di Amerika. Ya. Jadi di Amerika juga banyak pendeta-pendeta yang begini nih, saudaraku ya, yang kurang satu on itu ya pikirannya. Bayangkan, saudara, dia itu untuk membuktikan Markus 16 ayat 18 itu, dia sedia ular di setiap kebaktian yang diselenggarakan. Dan saat-saat tertentu ketika muji Tuhan, nyembah Tuhan, dia keluarkan ular itu dari kotak. Ular berbisa, saudara. Kemudian dibuat mainan. Dan satu kali ular itu menggigit dia sampai dia berdarah-darah.
kemudian dia mulai pusing, mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau. Dia berkata, aku tidak akan kena celaka. Tapi akhirnya dia pingsan, saudara, dan dibawa ke rumah sakit. Ya, puji Tuhan tertolong. Itu yang namanya Cody Coates. Tapi ketika kita lacak akan sejarah dari gereja yang aneh itu, gereja yang sesat itu, saudara, ternyata dia itu melanjutkan tradisi ayahnya. Sampai gereja itu disebut gereja pemegang ular. Sampai begitu. Apa sih untungnya? Untungnya menjadi gereja pemegang ular, saudara. Tahun 2014, ayah dari Cody Coates itu namanya Jamie Coates, di usia yang masih sangat muda, 42 tahun, meninggal dunia setelah digigit ular berbisa dan tidak mau diobati. Dalam 7 menit mati, saudara. Loh, bapaknya sudah mati, anaknya bilang, aku membuktikan bahwa imanku lebih dari ayahku. Mungkin, saudara, dengan taruhan digigit ular. Nah, ini bodoh bintolo, saudaraku ya. Jadi, kita pahami betapa di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang baca Alkitab, tapi begitu pemahamannya begitu bodohnya, saudara. Sehingga mudah sekali diprovokasi oleh orang-orang tertentu dengan ayat tersebut. Nah, saya kira kita orang-orang Kristen yang seperti Tuhan Yesus ya. Kalau ada yang seperti itu, kita bilang itu iblis. Nggak usah diurusi, saudaraku ya. Kalau perlu ditengking aja. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.